31 sampai 33. Kemarin sudah kita baca tapi belum kita tafsirkan. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhan arifin. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tammim bil khairi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan iman, kesehatan, umur panjang hingga di pagi ini kita dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta dicatat sebagai amal yang soleh di sisinya. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallim alaihi. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan melanjutkan tafsir kita surat Maryam. Kemarin yang berhubungan dengan kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian selanjutnya tuduhan terhadap Maryam dan pembelaan Nabi Isa kepada ibunya. Kemarin kita sudah ceritakan bahwa Isa itu putra Maryam. Ada sebagian sekte ataupun agama, mengatasnamakan agama, menganggap bahwa Maryam itu adalah Tuhan. Isa itu adalah Maryam, menganggap Isa adalah Maryam. Karena pendapat mereka tuh ada sekte Kristen tuh mereka tidak menganggap Maryam itu adalah Tuhan. Mereka berprinsip trinitas, tritunggal. Tritunggal tuh Tuhan itu tiga dalam prinsip tapi tetap satu. Jadi ada yang beberapa ulama tafsir menafsirkan ada sekte Kristen itu yang dianggap bukan kafir karena mereka tidak menganggap bahwa Isa itu Tuhan. Jadi mereka menganggap adalah Tritunggal itu tiga dalam satu. Jadi Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Dia tidak menyebut di situ Maryam sebagai Tuhan. Tapi ada sekte dari Yakubiyah yang mengatakan bahwa Maryam itu adalah Tuhan. Nah, jadi mereka itu sekte-sekte mereka pun berbeda-beda Kristen itu tentang Trinitas itu. Jadi kalau kita pahami itu, ada satu sekte orang Kristen itu yang diterima oleh Islam karena dia menganggap Tuhan itu tetap satu. Cuman satu dalam tiga bentuk. Nah, ada lagi aliran yang kita pahami adalah kita orang Islam tidak meyakini itu. Karena kita tahu betul bahwa kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Kemudian Allah itu lam yalid walam yulad. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, jadi beda cara mereka menerjemahnya. Kenapa lah mereka tuh menganggap bahwa Isa itu adalah Tuhan? Karena sesuatu yang luar biasa terjadi menurut mereka, adanya Roh Kudus yang masuk ke dalam perutnya Maryam. Akhirnya Roh Kudus itu membentuk segumpal daging, akhirnya jadilah bayi.
makanya disebut di situ adalah Tuhan Anak, Tuhan Bapa, dan Roh Kudus. Nah, itu gambaran-gambaran kristenisasi yang menilai itu. Tapi dalam konsep Islam, kita hanya berpatokan Allah itu satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Karena Nabi Isa sendiri mengatakan bahwa dia itu nabi dan dia bukan Tuhan. Kita lanjutkan tafsirnya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membaca surat Maryam agak bingung-bingung, bertanya, lagi salah mengartikannya atau menafsirkannya. Kita baca ayat selanjutnya. Ayat yang kemarin belum tuntas kita pahami. Pada ayat 32, 31 sampai 33. Kemarin sudah kita baca tapi belum kita tafsirkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya barram biwalidayya wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Kemarin ketika Maryam diminta oleh Allah untuk tidak selama puasa 1 hari, maka yang bicara itu adalah Isa alaihissalam. Maka orang-orang Israiliyat, orang Israel berkata, mana mungkin kami bisa bicara dengan anak kecil yang sedang digendong. Atas izin Allah, Nabi Isa alaihissalam dalam mendengar ibunya itu dalam tafsir berkatakan bahwa dia sedang menyusu dengan ibunya, dan netek dengan ibunya. Dia lepas teteknya itu dari ibunya, kemudian dia berkata, apa kata Isa? Inni Abdullah, saya hamba Allah. Oh, jangan jelas Isa berkata, saya hamba Allah, saya diberi kitab Injil, dan kelak saya akan menjadi seorang nabi. Nah, itu kata Isa. Kemudian Isa melanjutkan perkataannya itu, dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia merintahkan kepadaku melaksanakan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup. Itu kata Isa. Aku yang diberkati. Makanya orang Kristen namanya adanya pemberkatan. Jadi konsepnya tidak jauh beda sih menganalisanya. Aku ini diberkati. Makanya kalau orang Islam mau masuk Islam itu namanya pemberkatan. Nah, kata Allah, Nabi Isa itu diberkati, kata Nabi Isa. Isa itu dewek ngomong bahwa dia itu diberkati di mana saja dia berada. Artinya dia itu dimuliakan Allah. Baik ketika dia lahir, ketika dia hidup, dan ketika dia mati. Kenapa orang-orang Kristen beranggapan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan? Karena Nabi Isa dalam pembelajaran Islam bahwa Nabi Isa itu tidak mati. Nabi Isa diangkat ke langit. Ketika pembunuhan Nabi Isa yang diserupakan orang lain teman Nabi Isa itulah, Nabi Isa tidak dibunuh, tidak mati. Nabi Isa diangkat ke atas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelak ketika mendekati akhir kiamat, baru dia diturunkan untuk membasmi Dajjal. Nah, itu ya kisahnya. Jadi ada beberapa kisah yang mirip dengan keyakinan yang berbeda. Kita tetap menganggap Nabi Isa adalah Isa sebagai Nabi Allah, tapi orang-orang Kristen menganggapnya adalah Tuhan yang mereka sebut dengan Ruhul Kudus. Kalau kita Ruhul Kudus itu adalah malaikat. Mereka menganggap Ruhul Kudus itu adalah bagian dari Tuhan. Nah, jadi kata Nabi Isa, saya ini diberkati Allah Subhanahu wa taala ketika aku lahir, ketika aku hidup, dan ketika aku mati. Semoga kita semuanya demikian. Waktu kita lahir kita diberkati Allah, kita
dibahagiakan Allah, hidup ini kita berkat, kemudian kita mati juga diberkati Allah. Alam kubur kita selalu dilindungi oleh Allah, kita dapat raudatul jannah, taman surga di kubur. Kemudian kita dihisab dengan mudah, kita nyebrang ke sirat seperti kilat, di atas sirat seperti barki, dan kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin. Tinggal itulah Bapak Ibu yang ratapan kita ini hari. Apalagi ratapan kawan-kawan kita yang lah pensiun ini. Tidak banyak juga yang diratapnya. Baca tinggal husnul khotimah, betul tak kira-kira? Yang itulah ya. Yang itulah Pak itu Hamzah. Pak Barroz itulah harapannya. Meninggal husnul khotimah, di alam kubur dapat namanya raudatul jannah, taman surga. Kita dalam kubur tapi menikmati rasanya di surga. Lihat teman-teman surga. Begitu dibangkitkan nanti muka kita bercahaya karena sering berwudu. Ketika kita timbang amal mudah sekali dan kita tidak banyak yang kita urus. Ketika kita nyeberang sirat kita bagaikan kilat, langsung nyeberang saja. Dan di situ kita langsung minum telaga Kausar dan kita masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah. Yang masih muda-muda masih banyak ngijo mak mano kira-kira nak beli mobil, nak nukar mobil bu bagus. Kalau macam lah kami yang nuna anak lah mikir mak mano nak nuna anak masih banyak pikiran. Del Pak Asri lagi yang pikiran Pak sekaya dia pun lagi ada menggobek pikiran anak urusan anak besar kalau kira-kira itu masuk ke usia awal juga. Kami masih banyak budak kecil nih. Pak Tamrin belum nuna anak juga ada Pak Tamrin. Aku belum juga masih terpikir ke situ nuna anak. Teman malah pensiun lah anak lah betul nak galon. Model Pak Asri ini lah bebas nih anak lah sukses galon. Tinggal lagi nguatkan ibadah lagi. Kami ini anaknya masih nyembur, pikirannya masih banyak. Masuk Pak Haji Bambang masih banyak pemikiran. Jadi inilah kehidupan. Jadi kita melewati batas-batas itu terus. Kini batasan kita tuh pada batasan pertengahan umur. Pak Ipul lah 52 kan? 24. 55 ya. 55. Baru 55. Kita doakan sampai 100 tahun, amin. Pak Sekewedi ini aku berdoa dengan Tuhan, tidak usah banyak ego lagi Pak Sekewedi nunggu dunianya. Dapat cat 30 tahun lagi dilah. Sekarang 82 tambah 30 113 tahun. Woi. Caca pas lah. Tapi minta masih sehat, masih baca ke masjid. Malah terbaring di kasur untuk apa lagi walaupun panjang. Insyaallah semuanya diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian apa kata Isa selanjutnya? Beliau berkata bahwa dia itu akan disejahterakan Allah ketika dia lahir, hari wafatnya dan ketika juga dibangkitkan diwafatkan. Itulah Isa putra Maryam. Nah, ingat, itulah Isa putra Maryam. Tapi ingat, jangan mendebatkan orang-orang yang non-muslim, orang-orang kafir tidak usah didebat. Karena berdebat dengan mereka tidak akan dapat mengalahkan mereka dan mereka juga tidak akan terkalahkan. Kita tidak juga akan menang. Tapi kalau mereka mengajak debat benaran, debat. Tapi kalau kita berdebat cuman debat kusir, jangan. Kalau debat misalnya memang difasilitasi oleh majelis ulama, kita tampil di depan TV, berdebat. Tapi kalau kita berdebat antara tetangga-tetangga tidak boleh. Karena soal agama lakum di nukum waliyadin. Mereka agama mereka, kita agama mereka. Dan kita Islam tidak pernah diajarkan untuk menghina agama lain. Tidak boleh. Karena keyakinan itu adalah hak prerogatif mereka betul. Soal agama itu urusan hak azazi manusia. Tidak boleh disentuh di situ. Cuman sebagai seorang Islam kita yakini bahwa inna dina indallahil Islam. Agama cuma yang benar di sisi Allah cuma agama Islam. Itu dari pandangan Islam. Apa kata Isa? Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragu-ragukan tentang kebenarannya. Ya, banyak yang mereka yang meragukan tentang kebenarannya. Tapi sesungguhnya kebenarannya Isa putra Maryam
adalah Nabi alaihi salam yang ke-24 sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus selanjutnya halaman 35 membantah tentang keraguan mereka tentang Isa. Karena begitu Isa lahir tanpa seorang bapak, ketika itu banyaklah beda pendapat. Aku yakin nauzubillah kalau dia nikah ini ada orang yang hamil tanpa bapak, betul-betul nian oleh ibunya bersumpah, dia bersumpah tahu dia hamil. Aku yakin 1000 orang dinikah nih 1000 pendapatnya. Tapi ketika di Bani Israel ketika Isa lahir ada 4 pendapatnya. Ada yang namanya Yakubiyah, ada yang namanya Makkiyah, kemudian ada yang Nasturiyah. Jadi 4 pendapat mereka tentang Nabi Isa. Orang Islam tetap berpendapat Nabi Isa adalah Nabi alaihi salam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila Allah berkehendak iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ingat ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari segumpal tanah. Tanah yang dijadikan kumpul tanah, kun fayakun, maka jadilah Nabi Adam. Dengan mudahnya. Apalagi ada seorang wanita yang sudah ada rahimnya tinggal meniupkan ruhnya. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jangan pening-pening mikirnya pala kita. Kita yakinilah bahwa Allah Maha Kuasa di atas segala-galanya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Lam yalid wa lam yulad. Tidak patut Allah punya anak. Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maha suci dia. Apabila dia hendak mendapatkan sesuatu, menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jangan ada keraguan bahwa Isa memang terlahir dari rahimnya Maryam, tapi Maryam bukan Tuhan, Isa bukan Tuhan. Isa adalah nabi karena dia mengaku sendiri, inni abdullah, saya adalah hamba Allah yang nantinya akan diberi kitab yang juga akan menjadi nabi. Kenapa mereka mengaku Nabi Isa itu adalah Tuhan? Dengan kelebihan-kelebihan mereka. Kelebihan Nabi Isa, Isa itu dapat menghidupkan orang mati. Nah, itu kelebihan. Padahal itu mukjizat. Itulah orang Kristen menebat orang Islam. Nabi Muhammad secara de facto dalam Al-Quran tidak disebutkan punya mukjizat. Tapi Nabi Isa dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Isa itu dapat menghidupkan orang mati, dapat mengobati orang buta, dapat juga mengobati penyakit kusta. Orang buta pegang oleh Nabi Isa, orang sehat. Orang mati dihidupkan Nabi Isa hidup. Cuman bukan hidup lama, hidup sebentar. Maryam ketika berdialog dengan Isa hidup kembali. Cuma sebentar kemudian mati lagi. Bisa mengobati kusta. Orang putus-putus tangan itu hilang karena penyakit kusta. Sekarang dekati lagi, alhamdulillah. Bisa. Nah, ini di atas izin Allah, Nabi Isa megangnya, alhamdulillah sembuh. Nah, itulah juga menambah keyakinan orang-orang Kristen bahwa Isa itu adalah Tuhan. Nah. Jadi kalau kita membahas ini tidak cukup bermalam-malam, apalagi kita ini semuanya orang Islam, kita ada kata yang nebatnya. Kalau ada yang nebatnya malah tambah ramai. Tapi dalam konsep Islam tidak ada debat-debatan. Isa adalah Nabi. Yang disebut mereka Tuhan anak itu dalam Islam tidak ada. Tidak layak Allah mempunyai anak.
Karena Allah itu lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Jadi kalau Allah ingin menghendaki sesuatu terjadi, cukup Allah berkata kun fayakun, maka jadilah ia. Jadilah. Nah. Jadi Isa itu taat kepada Allah, taat mentaati Allah dengan sesungguhnya. Apa yang suruh Allah, dia melaksanakan sholat dengan benar, dia mengeluarkan zakat. Kemudian Isa juga berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku. Allah Tuhan Isa. Isa ngomong. Maka sembah Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhanku kata Isa dan Tuhanmu Bani Israel waktu itu. Itu Tuhan kita gadoy. Apa kata Nabi Isa selanjutnya? Maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Makanya dalam Al-Quran Allah menjelaskan, may yabtaghi khairul islam madinah fala yuqbal minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang memeluk agama selain Islam, maka agamanya tidak pernah diterima. La yuqbal, ditolak, tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang-orang semacam ini kelak di akhirat menjadi orang rugi. Mereka tidak ada penolongnya sedikit pun. Jadi ini konteksnya. Jadi wa may yabtaghi khairal islam madina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang memilih agama selain Islam tidak akan diterima. Dan di akhirat mereka tidak ada seorang penolong pun. Nah, ini. Jadi Isa berkata, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan juga Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Jalan ihdinas siratal mustaqim adalah jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa ini salah seorang yang sangat mengabdikan diri kepada Allah. Dan juga ayat 32 tadi mengatakan bahwa Nabi Isa ini sangat berbakti kepada ibu. Dan aku berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Jadi Nabi Isa itu sangat patuh pada ibunya. Sangat memuliakan ibunya. Jadi dia sangat memuliakan Allah sebagai Tuhannya dan juga sangat berbakti kepada ibunya. Begitulah yang diajarkan Al-Quran dalam surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Wa wassaynal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Wa wassaynal insanu biwalidayhi bukan itu. Dalam surat Luqman ayat yang lain, wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu, ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun azim. Wa wassaynal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dalam ayat itu relevansinya dengan ayat yang disampaikan Isa alaihissalam, dia mengaku sebagai hamba Allah itu, yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang menyembah Allah dan tidak pernah mensekutukannya, dan dia sangat memuliakan ibunya. Dan Luqman juga pernah berwasiat kepada putra-putranya dan anak-anaknya, muridnya, ketika dia mengajar, anak-anakku, la tusyrik billah, jangan pernah mensekutukan Allah. Jangan kau mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Tuhan kita adalah satu. Kalau kau mengatakan lebih daripada itu, kata Luqman, maka engkau telah syirik. Dan ketahuilah bahwa syirik itu adalah kezoliman yang sangat luar biasa. Zolim betul yang mengatakan bahwa Allah itu adalah dua. Nah, ini. La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang dahsyat. Jangan ada percaya kepada sesuatu lain pun selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
sehubungan dengan ayat tadi, wa wassaynal insanu biwalidayhi hamalat ummuhu. Aku kapan cerita tentang ibu nih, sedih aku. Kamu yang masih punya ibu beruntunglah. Udah masih ada ibunya. Muliakan dia. Kamu yang punya masih ibu, sempat-sempatilah. Kami tidak punya ibu lagi, tidak baca lagi, paling nengok kuburannya. Yang punya ibu, muliakanlah. Pak Rozi masih punya ibu? Ulah habis sekali. Yang masih punya ibu, muliakan. Kita yang tidak kata punya ibunya, paling-paling pacak ke kuburan nyobain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tidak pacak jawab. Jadi kenapa harus memuliakan ibu? Wa wassaynal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu. Ibumu mengandungmu hamalathu wahnan ala wahnin. Yang berat bertambah berat, pedih bertambah pedih, lesuh bertambah lesuh, letih bertambah letih. Ini kata Al-Quran. Wa fisaluhu fi amaini, ngasuhnya itu 2 tahun. Kalau makanya kata orang Malaysia, ditanya jamaah, mana ibu kita tidak baik dengan kita, dia tidak adil dengan kita, kadang. Yakini baik apa yang ibu kita lakukan itu pasti yang terbaik. Walaupun kita belikan emas 1000, segala macam tanah kita letak di tangan kanannya, yang lainnya letak tangan kiri, saking kita nak berbakti, belum tentu kita kita tidak akan mampu membalas kasih sayang ibu kita. Makanya kita tuh berdoa, doa untuk kita, doa untuk ibu kita. Allahumma firli zunubi wali walidayya wa zunuba walidayya. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dosa kedua orang tuaku. Sayangi keduanya sama seperti beliau berdua menyayangi kami waktu kami masih kecil. Mereka sangat sayang kepada kita. Kita lah punya anak galau. Anak tu kapan tidak pacak tidur dewe, tidak pacak tidur ditidui, kita pangku dia sambil tidur. Aku ni tidur sambil duduk sering. Baring sambil megang anak. Anak tidak pacak tidur baring. Tidur duduk kita. Nyandar dinding, ya Allah. Teringatlah mungkin mak bak kita dulu ngurus kita, tunggu mak itu juga. Jadi kalau orang tua kita tu pernah sakit hati dengan kita, wajar kita anak tidak diberkati Allah. Yang masih ada ibu, masih ada ayah, muliakan mereka. Insya Allah hidup kita bahagia. Kita yang tidak punya lagi ini, kalau sempat-sempati untuk takziah ke kuburannya. Nah, paling tidak kita selalu berdoa di rumah agar kedua orang tua kita diampuni Allah, ditempatkan di tempat yang mulia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu fillaha warhamha wa'afi anhu wa fil dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nabi Isa sangat memuliakan ibunya. Dan Nabi Isa tidak pernah memuliakan ayahnya karena memang dia tidak punya ayah, Nabi Isa. Tapi dia sangat memuliakan ibunya. Dia tidak pernah mensekutukan Allah dan juga sangat sayang kepadanya. Dan itulah yang diajarkan Allah kepada kita. Jadi kalau membahas kenapa Rasul bersabda begini, ridallah fi ridal walidaini. Rasul tidak membalikkan hadisnya seperti ini. Ridho walidaini fi ridallah. Ridho orang tua terletak ridho Allah. Tidak. Rasul balik itu. Ridho orang tua adalah ridho Allah. Artinya begitu besar peran orang tua itu bagi anak-anaknya. Tidak pantas kalau anak-anaknya ada yang berani dengan orang tuanya. Apalagi membentaknya. Dalam surat Al-Isra Allah menyebutkan imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Nah, ini yang disebut Allah, diwanti-wanti oleh Allah. Karena kita ni kadang-kadang kapan umak bak kita lah tua sekendak kita bayang buatnya. Jangan. Dak berdosa nian. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma.
Seandainya umak bak kamu tu ada bersama kamu atau salah satunya ada umak bayi atau bak bayi atau bak bayi umak dalam ninggal, pala takul lahu ma'uf. Jangan pernah kamu berkata kasar kepadanya. Wala tanharhuma, jangan membentak mereka. Wa qul lahuma qaulan karima, katakanlah kepada mereka dengan kalimat yang indah. Sini, Pak, sini, Pak. Pak duduk sini, Pak. Ayo, Pak, duduk sini. Ayo, Pak, sini makan sini, Pak. Begitulah. Begitu indahnya Allah mengajarkan itu. Jadi Isa itu orang yang sangat berbakti kepada Allah dan tidak pernah memusyrikkan Allah, dan dia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, sudah jam 6. Ini saja barangkali materi di pagi hari ini. Semoga menguatkan iman kita. Ingat, Isa adalah nabi. Karena Isa sendiri yang berkata, "Inni Abdullah, saya adalah hamba Allah." Tapi kita tidak boleh berdebat dengan mereka kecuali memang ada orang yang memfasilitasi untuk debat, seperti di TV misalnya, boleh. Tapi kalau kita mendebat mereka tidak boleh, karena agama adalah hak azazi. Tapi sebagai seorang Islam kita meyakini bahwa innad dina indallahil Islam, agama yang benar cuma Islam. Tapi kita tidak boleh menyalahkan agama orang lain, hormati mereka. Sebagai negara Pancasila, di negara Indonesia boleh hidup beberapa agama, tapi sebagai Islam yang istiqomah, jangan pernah mengatakan bahwa ada agama yang benar selain daripada agama Islam. Karena agama yang benar di sisi Allah cuma satu-satunya adalah Islam. Semoga kita semuanya tetap istiqomah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap lurus, ihdinas siratal mustaqim. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Segala urusan kesulitan hidup kita ini selalu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hari ini barangkali dalam keadaan sakit, semoga Allah sembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kamu Maha Kuasa, ya Allah Maha Kuasa. Apapun yang kami doakan untuk kami pribadi, untuk anak-anak kami, untuk semuanya ya Allah, untuk orang tua kami yakin Kau akan mengabulkannya ya Allah. Ala hazinnya wa bikulli natin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma la tada' lana fi maqamina zamban ila ghafarta wala aiban ila satarta wala hamman ila farajta wala dainan ila qadaita wala maridun ila safaita wala maridun ila safaita wala maridun ila safaita wala safaran illa wasalata wala hajatan ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah wa anta radin ila qadaita ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.